warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minarni, NIM 2230603255. Saya berasal dari kelas SPS 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat bantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu definisi pengambilan keputusan, faktor-faktor pengaruh pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, elemen-elemen keputusan, dan alat bantu keputusan. Next, saya akan menjelaskan video selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi keputusan. Apa sih itu definisi keputusan? Jadi, keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecah masalah yang harus didekati, didasari logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti logika, realita, rasional, dan pragmatis. Secara umum, teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecah masalah. Selanjutnya, pengambilan keputusan didasarkan pada unsur-unsur tujuan dan pengambilan keputusan, identifikasi alternatif keputusan untuk pemecah masalah, penghitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui, dan sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry adalah intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah pria dan wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Pengambilan keputusan ialah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dalam mengambil tindakan yang menurut penghitungan merupakan tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Mereka akan memilih alternatif terbaik berdasarkan penilaian risiko dan hasil yang efektif. Terdapat 3 prinsip sistem dasar pendukung pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, struktur masalah. Masalah yang terstruktur atau tertata, penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Sedangkan untuk masalah tertata tidak dapat dikomputerisasikan. Sementara itu, sistem pendukung keputusan dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur atau tidak begitu tertata. Nah, yang kedua yaitu dukungan keputusan. Jadi, sistem pendukung keputusan tidak dimaksud untuk menggantikan manajer, karena komputer berada di bagian terstruktur, sementara manajer berada pada bagian tidak terstruktur, guna melakukan penilaian dan analisis. Manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim pemecah masalah semi berstruktur. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas keputusan tujuan utama. Sistem pendukung keputusan adalah agar keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik, bukanlah untuk mempersingkat waktu pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu apa saja sih faktor-faktor dalam mengambil keputusan? Jadi, adapun faktor-faktor dalam mengambil keputusan, yang pertama yaitu posisi atau kedudukan. Jadi, dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam yang pertama, letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan atau staf keputusan, dan yang kedua, tingkatan posisi sebagai strategi, manajer, atau teknis. Faktor yang kedua yaitu masalah. Masalah atau problem ialah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, dan harus diselesaikan. Masalah dibagi menjadi 2 jenis, yakni masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor situasi. Jadi, faktor situasi merupakan keseluruhan faktor dalam keadaan berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap suatu perusahaan beserta tindakannya. Yang keempat yaitu ada faktor kondisi. Jadi, dalam faktor kondisi ini ialah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagai besar faktornya yaitu sumber daya. Nah, yang terakhir yaitu faktor tujuan. Jadi, faktor tujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan karena tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, baik tujuan individu, tujuan unit, organisasi, perusahaan, maupun tujuan pada umumnya telah tertentu atau telah ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan itu merupakan tujuan objektif. Nah, faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan yaitu kepribadian atau tingkah laku dan pengalaman. Kepribadian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena sifat atau tingkah laku manusia yang beragam dapat menciptakan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa atau berhati-hati. Yang dibutuhkan yakni kebijaksanaan dan ketegasan seseorang atau manajer dalam mengambil keputusan. Jadi pengalaman juga menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan. Pengalaman ini karena semakin banyak pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan, maka akan berani mengambil keputusan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan. Jadi, terdapat 6 langkah proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhinya dengan jelas. Yang kedua, mengembangkan tujuan yang spesifik dapat diukur. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan sebuah model yaitu hubungan antara tujuan dan variabel yang dapat diukur. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima yaitu memilih alternatif yang paling baik. Dan yang keenam, menetapkan keputusan serta menentukan jadwal penyelesaian. Adapun notasi pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alternatif adalah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh pengambilan keputusan, misalnya tidak membawa payung besok. Yang kedua yaitu kondisi alami ialah sebuah kejadian atau situasi di mana pengambilan keputusan hanya memiliki sedikit kendala atau tidak sama sekali. Contoh, cuaca esok hari. Nah, yang kedua yaitu simbol dalam pohon keputusan. Yang pertama, titik keputusan di mana terdapat satu atau lebih alternatif yang dapat dipilih. Sebuah titik kondisi alami di mana kondisi itu alami mungkin terjadi. Proses pengambilan keputusan yang dikembangkan para pakar sangat beragam. Proses tersebut dimulai dari yang sangat sederhana hingga yang paling rumit. Namun, para pakar sepakat bahwa secara umum pengambilan keputusan meliputi langkah-langkah antara lain pemahaman terhadap masalah, formulasi masalah, pengembangan alternatif yang tersedia, penelusuran informasi terkait alternatif, seleksi alternatif yang mendekati solusi, keputusan dan aksi atau pelaksanaan keputusan. Meski dalam kenyataannya tidak semua langkah-langkah tersebut secara berurut dilakukan. Beberapa permasalahan terutama yang sederhana dan hampir rutin dihadapi dalam suatu organisasi atau lembaga tidak membutuhkan proses pengambilan keputusan yang jelimet. Dengan lebih sederhana, turut berperan dalam pengambilan keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu cara untuk menganalisis keputusan dan kondisi alami yang ada dengan menggunakan gambar. Adapun tahapan membuat pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, menggambar pohon keputusan. 3. Menentukan peluang bagi kondisi alamiah. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan kondisi alamiah yang mungkin. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Hal ini dilakukan dengan mengejarkan dari belakang dan depan, backward. Artinya, memulai dari sisi kanan pohon menuju ke titik keputusan di sebelah kirinya. Nah, materi yang keempat yaitu elemen keputusan. Jadi, elemen dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan ialah tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Dan pengambilan keputusan tersebut mengidentifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlunya daftar jenis tindakan yang memungkinkan diadakan pemilihan, penghitungan mengenai faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia,
serta sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang kedua yaitu ketidakpastian, suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Yang ketiga, konflik adalah keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Yang keempat, pilihan atau alternatif yang terjadi pada setiap keputusan. Dan yang kelima, yaitu peristiwa atau kejadian tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu hasil atau payoff dari setiap keputusan. Nah, elemen-elemen dasar dalam pengambilan keputusan yang pertama menetapkan tujuan. Yang kedua mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan sejumlah alternatif, penilaian dan pemilihan alternatif, melaksanakan keputusan, evaluasi dan pengendalian. Hal yang harus diperhatikan dalam elemen keputusan peristiwa. Jadi, ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang. Pengambil keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Yang kedua, tindakan. Dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Yang terakhir hasil atau payoff, cuci, impas atau titik himpas dimulai. Materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai alat bantu pengambilan keputusan. Jadi metode alat bantu pengambilan keputusan didasarkan pada elemen lingkungan yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan untuk kondisi beresiko. Contohnya, nilai harapan. Yang kedua, nilai kesempatan yang hilang. Terakhir, nilai harapan informasi sempurna. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan untuk kondisi tidak pasti. Kondisi tidak pasti dapat diketahui atas keadaan berikut. Contohnya, ada beberapa alternatif tindakan yang visible, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui dan memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi untuk suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan untuk kondisi pasti. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. 3. Tahap teknik program linier yaitu identifikasi masalah, terstruktur, model matematika, dan yang terakhir teknik program linier. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan untuk kondisi konflik, yang contohnya teori permainan, game Zero Sum 2 orang. Itu saja. Jadi dari materi tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa keputusan adalah hasil pemecah masalah yang harus didasari logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, dan harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan harus memperhatikan hal-hal seperti logika, realita rasional, dan pragmatis. Teori pengambil keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecah masalah. Pengambilan keputusan didasarkan pada unsur-unsur tujuan. Pengambil keputusan, identifikasi alternatif keputusan untuk memecah masalah. Penghitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui dan sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah pria dan wanita, peranan pengambilan keputusan dan keterbatasan kemampuannya. Terdapat 3 prinsip dasar sistem pendukung pengambilan keputusan yang berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan. Mengatasi sistem pendukung keputusan adalah untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur atau tidak begitu tertata, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan utama. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.